Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Senin tanggal 8 September, judulnya Penyembahan Berhala dan Kejahatan. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Yeremia 3 ayat 22. Aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Inilah kami datang kepadamu, sebab engkaulah Tuhan Allah kami. Amin. Dalam Keluaran 32 ayat 6, dijelaskan penyembahan berhala dengan cepat membawa mereka kepada kerusakan moral. Ini juga dicatat di Mazmur 115 ayat 4-8, Mazmur 135 ayat 15-18, dan Yesaya 44 ayat 9 dan 10. Anak lembu emas itu menyerupai dewa banteng Mesir yang disebut Apis, atau dewa sapi yang disebut Hathor. Ini adalah pelanggaran terang-terangan terhadap perintah Allah yang pertama dan kedua, yang ditulis dalam Keluaran 20 ayat 3-6. Pelanggaran ini tidak dapat dibiarkan begitu saja, karena hal ini secara terbuka memutuskan hubungan mereka dengan Tuhan yang hidup. Bukannya menyembah pencipta mereka, orang Israel justru menyembah buatan mereka sendiri yang tidak dapat melihat, mendengar, mencium, berbicara, merawat, mengasihi, atau memimpin. Urutan penciptaan dibalik, bukannya memahami bahwa mereka telah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, mereka malah membuat ilah menurut gambar seekor binatang, bukan menurut gambar mereka sendiri yang sebenarnya sudah cukup buruk. Inikah ilah yang ingin mereka sembah? Dengan demikian, mereka telah berdosa besar terhadap Tuhan. Ditulis dalam Yesaya 31 ayat 7 dan Yesaya 42 ayat 17. Kemurtatan anak lembu emas mencerminkan apa yang tertulis di dalam Roma 1 ayat 22-27. Mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya, melakukan kemesuman menjijikan, sehingga mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Penyembahan berhala menyangkal pemahaman teologis bahwa Allah adalah Allah dan manusia adalah manusia. Penyembahan berhala menghapus jurang pemisah antara Allah dan manusia, yang ditulis dalam Pengkhotbah 5 ayat 2, dan memutuskan hubungan dengannya. Entah itu terang-terangan dan terbuka, atau sesuatu yang tersembunyi di dalam hati. Penyembahan berhala dengan cepat memutuskan hubungan kita dengan Tuhan dan menuntun kita ke arah kemerosotan moral. Tidak heran jika ayat ini berbicara tentang apa yang mereka lakukan keesokan harinya. Setelah mempersembahkan korban kepada berhala, mereka kemudian mulai berpesta dalam apa yang digambarkan oleh tulisan Ellen G. White sebagai menyerupai upacara penyembahan berhala di Mesir. Ini ditulis dalam Alfa dan Omega, jilid 1, halaman 378. Manusia adalah makhluk yang jenius dalam membuat berhala-berhala mereka sendiri. Mereka membuat Tuhan-Tuhan mereka sendiri, dan itu sudah cukup buruk. Tetapi kemudian mereka melayani Tuhan-Tuhan itu. Sang Pencipta digantikan dengan hal-hal yang cepat atau lambat, mengarah pada kemerosotan moral. Renungkan, apa saja cara-cara yang dilakukan manusia saat ini
untuk menyembah ciptaan dan bukannya menyembah Sang Pencipta. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti. Keluaran 32 ayat 31 dan 32. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, "Ah, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang, kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah Kau tulis." Mengakhiri pelajaran hari ini, sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Bilangan pasal 28. Tuhan memberkati kita semua.